lagi. Beliau ini sudah luar biasa sekali. Tapi kita juga perlu belajar. Salah satu di dalam syarat adalah bagaimana menciptakan silver baru yang produktif sejak awal. Jadi ada kata-kata yang penting nih di ujung belakang nih, sejak awal. Ya, jangan Anda hanya mengajak-ajak orang, kita sudah tidak bicara itu lagi. Kita harus menciptakan titik distribusi yang produktif sejak awal. Nah, oleh sebab itu izinkan saya sampai dengan kurang lebih ya jam-jam 11, jam 12 ya, mohon diizinkan ya Bunda Dini ya untuk bisa mengorek apa cara-cara mereka. Ya, karena sejauh ini yang kami pantau, beliau ini bisa mendorong para silvernya minimal setiap periode sesuai syaratnya minimal ya. Saya tahu bisa hasilnya sebenarnya lebih di atas 200 poin. Secara konsisten, ini yang penting, secara konsisten. Oke. Nah, siapakah dia? Nah, bicara saya yang pertama ini saya mau undang insan yang luar biasa, jauh di satu kota yang katanya bahwa, wah Pak kalau di kota kecil itu susah lah Pak. Gak bisa, tapi ternyata omsetnya gede banget. Luar biasa. Nah, gak bisa Pak katanya, di sana udah kebanyakan mitra bisnis mitra CNI-nya, nyatanya tidak juga. Ya, mitra CNI-nya makan mitra-mitra jaringannya banyak yang produktif. Banyak mitra-mitra jaringannya juga sedang berlomba-lomba mengejar promo MTS ini. Ya, siapakah dia? Saya mau mengundang my sister ya yang luar biasa dari kota Sopeng ya. Ibu, jangan ibu lah ya. Sis Evi Siti Rafia. Yes, tepuk tangan dulu dong. Weh, mana nih? Halo. Waduh. Halo Pak Ivan. Yayangnya mana? Kok nggak ditunjukin Yayang? Ya. Ini tugas dulu ya, lagi tugas dulu ya. Nanti belakangan kalau soal itu. Gimana Vi, sehat? Alhamdulillah Pak Ivan. Baik, luar biasa. Ya, ini di rumah atau lagi di rumah konsumen atau lagi apa nih? Ini di rumah. Di rumah ya. Oke, Vi, ini teman-teman selalu bertanya-tanya. Pak, kalau ketika sudah ngerekrut, banyak yang ngomong gini, kalau udah ngerekrut sih ya, wah saya sudah dapat Pak. Tapi ketika pengen membuat dia juga produktif seperti saya, kok susah banget ya. Nah, saya mau tanya dulu buat sama Evi ya, nanti dengan saya akan berlanjut ke narasumber yang lain. Sama Evi. Vi, awal ketika kamu sudah mendapatkan, saya kalau nggak salah kamu ada 2 silver yang produktif. Betul ya Vi ya? Ya Pak, ada. Sekarang ini kejar apa? MTS-nya apa umrohnya nih kalau boleh tahu? Umrah. Wow, 2 men, harus 2 nih ya. Luar biasa. Ya. Nah, Vi, tolong dong kasih satu bekal buat teman-teman di sini. Ketika awal kamu sudah ada silver baru, sudah mau bergabung, tentunya apa yang kamu tanamkan, apa yang kamu ajarkan di awal kepada silver baru tersebut, silver barumu yang kamu baru rekrut ini, ya. Boleh diceritakan, Vi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Ivan atas kesempatan yang diberikan sama Evi untuk berbagi pengalaman, berbagi cara kerja, meskipun tinggal di kampung yang hanya 6 kecamatan, saya rasa hanya 6 kecamatan. Apa ya yang saya lakukan untuk mendapatkan silver yang aktif yang ada sekarang? Itu tidak serta-merta ya Pak Ivan langsung aktif. Oke, tidak serta-merta. Artinya tidak serta-merta orang ini sudah disiapkan. Seperti yang selalu diajarkan, seperti yang telah dijadikan suatu cara yang memang selalu diajarkan sudah lama di MMG, bahwa untuk mendapatkan mitra yang aktif, caranya itu satu, kita menetapkan 25 lingkungan target. Itu yang saya lakukan.
Ini silver yang ada sekarang ini tidak hadir pada saat ini ada promo. Maksud Oke. ini tidak serta-merta. Ini memang saya persiapkan bahwa ini akan jadi silver, tetapi di luar dari dugaan bahwa ini akan dibutuhkan pada saat adanya promo ini. Jadi yang jadi mitra sekarang itu sudah lama sebenarnya. Sudah lama Sudah lama apa? diincar. Oh, Sudah lama diincar. dipersiapkan. Oh, oke. Jadi mungkin ada 1 tahun lebih ya. Ada 1 tahun lebih. 1 tahun? 1 tahun lebih. Wow. Kita kan menetapkan 25 lingkungan target. Oke, bisa dijelasin dulu nggak apa maksudnya 25 lingkungan target ini? Mungkin teman-teman 20 masuk. lingkungan target, apakah itu mitra lama atau mitra baru? Pada saat saya mengajak serius atau pada saat dia menjadi mitra di grupnya Evi, yaitu saya selalu menyatakan bahwa ini kita harus menentukan di mana kita mau memulai usaha ini. Jadi harus ada lingkungan yang kita targetkan yang akan kita kelola. Oke, ada Pada lingkungan yang sudah ditargetkan dahulu. Iya. Catat tuh teman-teman ya, ada lingkungan yang sudah ditargetkan dahulu. Lanjut, Evi, menarik. Nah, pada saat kita sudah menentukan 20 lingkungan target itu, itulah menjadi apa ya, semacam tempat kerja kita. Jadi setiap minggu, apakah itu 2 kali atau 3 kali, di lingkungan itu kita kunjungi. Di lingkungan itu 25. 25. 25. 25 saudara-saudara, bukan 2 dan 5 ya. 25. Jadi sampai sekarang saya masih mengelola 25 lingkungan target. Yes. Lanjut, terus dari 25 lingkungan target itu, maka saya menciptakan konsumen loyal di dalam lingkungan itu. Oke. Tetapi meskipun sebenarnya tidak serta-merta 25 lingkungan target itu tercipta konsumen loyal yang memang bisa dipersiapkan untuk suatu ketika tercipta yang namanya silver baru. Jadi setelah tercipta konsumen loyal, mungkin di dalam satu lingkungan itu kita memiliki konsumen 5-10 orang, kita terus seperti kebun ya, kita terus menggarapnya, mungkin 1 kali atau mungkin 2 kali. Yang pasti dalam 1 bulan itu sudah masuk di dalam daftar kerja saya setiap hari. Bahwa apakah saya berada di lingkungan 1, di lingkungan 2, atau di lingkungan 3. Itu sudah harus. Jadi, Evi kerja minimal 7 lingkungan yang saya kunjungi dalam setiap hari. 1 hari 7 lingkungan. Dan menjadi konsumen loyal. Terus diapain nih? Menciptakan konsumen loyal. Oke, setelah mendapatkan konsumen loyal, terus bagaimana? Setelah saya mendapatkan konsumen loyal, 5 atau sampai 10 orang di dalam lingkungan itu, maka disitulah saya mencari kira-kira di antara 5 atau 10 konsumen ini ada tidak yang memiliki jiwa bisnis? Ada tidak yang bisa diajak partner bisnis? Mencium bau duit. Boleh tahu kriterianya supaya ciumanmu sesuai gitu ya, keciumanmu lagi. Yang sesuai dengan apa yang kamu targetkan itu, apa kriteria yang di dalam benak Evi? Yang pasti harus konsumsi di atas 300.000 lah Pak kalau awal-awal. Oke. Kedua, maksudnya pada saat kita menjelaskan, pada saat kita mengedukasi, kayaknya dia memperhatikan. Kita juga tahu kalau di lingkungan itu dia karakternya bagus. Pada saat kita datang ke rumahnya, malah dia agresif untuk ngajak tetangganya untuk ikut juga mendengarkan edukasi kami. Itu yang jadi ini.
Tapi tidak serta-merta juga ya, mungkin ada juga yang meleset dari perkiraan Ya, ya. itu. Coba Tetapi tambahin satu syarat lagi ya kriteria. Kalau regionnya datang, tolong dikasih itu apa namanya bebek itu, paleko. tidak juga sih. Ya. Oke, Vi, lanjut setelah kamu udah tetapkan, sudah ketemu, baru kamu dekat apa namanya bina, akhirnya dia jadi silver. Selanjutnya apa yang kamu lakukan? Setelah itu terus bisa tidak saya diperkenalkan sama tetangganya, selalu mengajak seperti itu. Kalau memang ada respon, oke, kita menjadi kita bisa jadikan dulu untuk jadi reseller, Pak. Oke, ya. Jadi Yang 4 reseller ini dulu. mitra Ira sama mitra saya itu kan awalnya reseller. Reseller, pengalaman sebelumnya kenapa saya jadikan reseller, ini juga teman-teman supaya tidak terjadi ya. Ini yang saya kasih apa ya rahasianya atau supaya tidak terjadi apa yang saya alami. Pada saat saya mengelola lingkungan itu, saya sudah persiapkan begitu matang. Tetapi kan di sebuah kota itu kan distributor bukan cuman kita. Ya. Terkadang pada saat kita sudah persiapkan, baru kita mau ajak silver, ternyata sudah jadi mitranya orang. Iya betul. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh Bukan di sini. rezeki, bukan rezeki ya. Saya tahu itu bukan rezeki, tetapi sakitnya minta ampun. Kita Semoga kan juga dibalas yang manusia lebih biasa, baik. maksudnya kita juga manusia biasa tahu kok ini kita lagi dilatih. Tetapi buat teman-teman, kalau sudah punya konsumen 5, diresellerkan aja secepatnya, biar tidak terjadi apa yang Evi alami ya. Diresellerkan. Yes, diresellerkan. Diresellerkan maksudnya. Ya. Oke. Pada saat jadi reseller kan kita sudah tahu tuh, kita sudah ada perjanjian kontrak, kita sudah ada ikatan. Jadi pada saat dia diresellerkan, tetap seperti itu Pak. Saya masih rajin datang, mencoba untuk menjelaskan seperti apa sih sebenarnya bisnis ini, sambil mendampingi. Direspon tidak pada saat kita ngomong bisnis, direspon tidak, ada umpan balik. Kalau dia sudah bertanya gimana sih caranya untuk bisa begini, baru deh. Masuk tuh barang, masuk Pak Eko. Gitu ya. Ya, tetapi pada saat sudah dijadikan silver, itu sudah tidak bisa main-main. Harus langsung menjelaskan pola kerja. Harus juga menuliskan 25 lingkungan target. Ini produk mau dipasarkan kemana nanti, harus belajar. Jadi kalau sudah jadi silver, itu saya bisa 1 minggu, bisa 3-4 kali mendampinginya. Karena ini kan semangatnya harus digenjot cepat, biar punya suatu, biar semangatnya kita tuh tertular ke mereka. Kita jangan bulan ini datang, nanti bulan depan tidak mendatangi. Jadi mumpun kita jelaskan bisnis tuh dipepet-pepetin, dipepet terus sampainya menemukan satu chemistry antara dia dan kita. antara mitra, antara upline dan downline. Jadi itu harus ada chemistry-nya. Jadi mereka merasa kalau kita tidak datang, tidak komunikasi, mereka merasa bahwa ada yang hilang tuh. Salah satu tanda bahwa mitra itu memang aktif ya, itu pasti aktif juga tuh nanya-nanya. Ini di apa Evi? Ini sebaiknya dipasarkan seperti apa? Atau memang duduk minta waktu untuk belajar cepat. Belajar cepat. Iya. Jadi ini saat dilakukan sambil mendampingi atau dikasih training khusus sama Evi? Terkadang saya kalau kasih training ke mereka kan terkadang saya kasih jam pagi.
jam 7 supaya jadwal saya ke 25 lingkungan target itu tidak terganggu. Oh, dan Pagi dia harus atau bisa ikut ya. kalau sudah dikasih edukasi, diajari, di training, setelah itu kan saya ajak di mana nih lingkungannya yang sudah saya minta 25 lingkungan target itu yang mana? Yuk, ada temannya tidak? Kita coba tes ya ilmunya di situ. Atau sekaligus kalau saya kasihan atau merasa duh nanti tidak semangat, ya sekalian saya yang terjun pertama. Ini Oh, oke. contohnya nih, kalau memasarkan, mendekati orang nih seperti ini nih. Jadi kan Oke. seperti itu, Pak. Jadi didampingi, oke, orangnya dia suruh tentukan lingkungan anak targetnya, Ya, kemudian mulai action nih, ya. ya. Tentunya pasti kamu biasanya targetkan dia harus punya stok dulu dong. Oh ya pasti, Pak. Biasanya kamu targetkan kalau silver baru berapa? Dia harus stok berapa? Boleh tahu? Kalau silver baru, teknik yang saya berikan itu saya jelaskan dulu satu-satu produknya tuh. Ini fungsinya ini ya, ini ekstraksi begini, ini Nutrimas begini. Jadi pada saat dia mau pesan produk, kadang tidak sadar. Saya tidak usah menjelaskan bahwa kamu harus stok 1 juta atau 2 juta, 5 juta, itu tidak. Tidak ada ukurannya yang saya berikan karena kan tingkat ekonomi yang ada di mitra saya itu boleh dibilang menengah ke bawah. Oke, tapi dia harus Menengah ke bawah. ditanamkan sense, betul ya, Evi? Iya. Ada sense, dikasih produknya, nah dia tinggal pikirkan, ini kayaknya butuh sekian, ini butuh sekian, ini butuh sekian. Betul Kan ya? kalau sudah ada 25 lingkungan target itu dia sudah bisa, oh kayaknya temanku ini butuh ini nih. Kayaknya kalau saya ke rumahnya ini butuh hand body, kalau saya ke sini dia butuh wins, kalau ini itu kan sudah ada feeling tuh. Oke. Oh, kalau saya ke sini jadi ini produk ini yang harus saya siapkan. Ya. Ini menarik teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Ternyata Evi berangkat dari target. Ya, bukan oke, gabung ya, silakan jual. Kadang-kadang jadi bingung-bingung. Ya, jadi mau kemana? Ternyata Evi sudah merancang target dia mau kemana, sudah disusun dulu. Baru dia berpikir produk apa yang cocok. Bukan begitu, Evi ya? Iya, Pak. Yes. Bisa seperti itu. Kira-kira temannya butuh apa? Atau memang saya lihat lingkungannya, oh kayaknya kita perlu edukasi ini nih. Saya mulai dulu ya. Duduk cantik aja, lihat dulu saya menjelaskan, lihat Ira seperti apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Saya contohkan dulu. Atau kalau sudah training sih, nanti saya, iya silahkan dimulai. Nanti kalau memang closingnya belum bisa, nanti saya bantu di closing. Oh, karena kalau kita yang ngotot dulu, kita yang terus ngotot atau kita akhirnya kan nggak bisa mandiri. Oke. Nungguin Evi nanti. 4 kali dalam seminggu Evi mendampingi. Kalau Baru ya. 4 kali saudara-saudara mendampingi. Nah, yang saya pengen tanya adalah mendampingi yang dilakukan Evi ini kayak gimana sih? Karena teman-teman suka tanya sama saya. Iya Pak, memang didampingi, tapi pendampingan itu ngapain aja sih? Boleh dijelasin, Vi? Pendampingannya itu contoh. Saya dampingi kalau ibu-ibu kan kalau suaminya duduk, pas suaminya lagi ada juga di rumah, itu mendampingi juga memperkenalkan produk ini ke suaminya atau ada ibunya. Biarpun tidak langsung keluar ke lapangan, ini kita tes di keluarga sendiri dulu. Jadi saya datang hanya menjelaskan, Bu, ini fungsinya ini ya. Saya menjelaskan ke ibunya tapi keras suaranya menuju ke bapaknya. Artinya kan apa ya? Ada banyak cara, ada banyak strategi yang harus kita lihat. Jadi mendampinginya seperti itu. Apakah ke saudaranya? Satu hal yang saya tidak ajarkan ke mitra saya bahwa saya tidak mau mendampingi mereka atau minta cari orang sakit. Oh, menarik. 75% karena memang
apa ya, dari konsep awal memang yuk kita cari orang yang memang membutuhkan produk ini yang antara sakit dan tidak sakit. Maksudnya sudah mulai mengeluh atau Ya, memang yang orang sehat tetapi tidak mau sakit. jadi Jadi nggak datang ke rumah resiko sakit lah gitu ya, ya bukan kunjungan resiko bukan sakit. mereka gagal, resiko mereka kecewa itu pada saat dia sendiri yang memasarkan itu tidak terlalu terbebani. Hmm. Karena kalau langsung orang baru langsung beda, kalau yang sudah lama-lama sih kan sudah kebal Pak. Mau Oh diapain ya, sama konsumen, dikembalikan produk kan mereka sudah bisa. Tetapi kalau yang baru, wah, tapi pernah nggak kejadian misalnya waktu dampingi, ditolak gitu. Terus si sering mitra baru Pak. jadi keder, apa keder itu ya bahasa Sopengnya ya. Jadi 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 takut, gentar gitu. jadi Waduh, ini bener mundur. nggak, bisa nggak ya? Ah ya, pernah nggak begitu, Evi? Pernah sih Pak, upline kan juga manusia biasa. Pernah Apa yang sih, kamu pernah. lakukan? Apa yang kamu Tetapi pada lakukan? saat saya memberikan itu, saya bilang, seperti inilah hidup. Seandainya semua yang kita inginkan itu terjadi, wah saya sudah lama jadi orang kaya sekali. Seperti Sebuah ini kata motivasi prosesnya. bagus ya. Seperti ini prosesnya. Tidak semua apa yang kita inginkan sesuai, tetapi semakin kita tidak melakukan, semakin tidak ada yang terjadi. Ini kan proses belajarnya seperti ini. Kalau hari ini gagal, ternyata kamu ditakdirkan 10 kali gagal baru dapat 1, ya mari kita gagal berikutnya kembali. Kita coba terus sampai dapat. Seperti itu, Oke. Pak. Jadi kan mereka kadang bercanda, loh ini kan tidak beli, Vi. Ya tidak apa-apa, besok lagi kita ulang. Oke, berarti ada sebuah kekuatan motivasi yang terus akan diberikan ya. Karena Ya, selalu orang itu juga pasti ada gentarnya juga ya. Aduh, bisa pasti, nggak ya? Pak. Bisa jalan nggak ya? Saya kadang-kadang kan dia berpikir kayaknya aku nggak bakat nih, Vi. Bisa jadi begitu kan? Iya Pak, ngomongnya kenapa produknya tidak laku? Saya malu memasarkan. Ya, kalau malu mau gimana? Jadi ini barang kalau malu gimana caranya? Tetapi ya namanya juga kita upline kan 1001 cara harus dilakukan. Akhirnya kan kita coba ya gimana mau malu, ini kan bukan produk murah, ini produk tidak boleh didiskon, ini produk saya sudah lama di CNI, saya sangat bangga berada di CNI, saya sangat bangga bisa memasarkan produk seperti ini yang tidak ada duanya. Wes, mantap. Jadi naikkan dulu tuh posisi CNI di hati dan di pemikiran mitra baru itu, bahwa ini bisnis, mana ada bisnis mau kerja sama orang kampung sepertimu dengan duit sedikit. Kan harus dibercandain begitu, Pak. Oke. Nah, sekarang apalagi dengan tuntutan MTS ya. Ya. Biasanya tuh orang baru itu bolong-bolong. Bolong-bolong itu ada Pak. bolong-bolong toh. Bolong-bolong. Kadang iya, kadang lagi mood ya. Kadang lagi kalau lagi hujan, wah, kalau lagi apa ya, kadang musiman begitu. Nah, ada nggak tips dari Evi supaya dia konsisten? Karena di MTS ini kan kalau dia yang dituntut untuk mitra lama bisa konsisten, maksudnya dia sudah punya pola sendiri kapan dia bisa bolong, artinya kan dia sudah pikir tuh 10 kali harus begini, dia sudah bikin irama sendiri. Tapi kalau yang baru, saya tidak kasih jeda untuk bolong, meskipun ada yang bolong, saya selalu mengatakan bahwa harus lebih awal curi star ya. Meskipun itu kita berakhir di Desember, tapi teman-teman, kalau sudah di Desember, kita tidak minta-minta nih yang namanya sakit, yang namanya apa. Nah, mendingan selesaikan lebih cepat. Jangan simpan bahwa, wah ini kan saya masih punya kesempatan 4 kali, ini masih punya kesempatan berapa kali. Jangan, cepat selesaikan. Karena kita tidak tahu di bulan 11, di bulan 12 itu akan terjadi sesuatu yang menimpa kita. Saya mau bilang apa? Apalagi kalau tinggal 1 kali.
Tidak mungkin Iya. semua yang ini saya mau tolong. Ditolong pun Yes. kalau sakit gimana caranya untuk memasarkan. Jadi untuk konsistensi di tanggal 10 atau H-3 itu saya sudah bukan memasarkan lagi produk untuk pribadi, untuk ngecek yang 10 orang ini. Ngecek ini Wow. sisa berapa. Itu pasti ini dipasarkan di mana? Ada tidak konsumennya yang harus saya follow up? Ini saya bantu biar wakasannya cepat selesai atau gimana. Seperti itu, Pak. Jadi kalau memang sudah lihat, oh H-3, saya harus lihat sudah MCNI yang mana lagi butuh nafas buatan. Aku mau tanya, ini kayaknya program apa aktivitas pendampingan maupun program yang dijalankan Evi cukup ketat ya menurut saya. Anda dampinginya tuh benar-benar apa ngejer gitu loh. Ayo, mesti harus itu. Itu si mitra baru, biasanya mitra baru itu bilang, aduh takut deh, aduh ditempel terus nih, kan begitu ya Vi ya. Aduh, ini kayaknya makin ini nih, ada nggak kejadian gitu? Dan bagaimana kira-kira caranya? Biasanya kan orang kan, ayo, apalagi Evi bilang, mesti dikejar dari awal. Wah itu menurut saya, kan teman-teman udah bilang, ya sudahlah. Nah, ini, ngotot. Siapa tadi itu? Ya, ngotot. Aku. Ya, apakah Sebenarnya kabur sih, nih mitra baru nih? Ketika Evi kan modelnya ngotot kan, ayo gitu. saya lihatnya sih ya ada mitra baru mungkin awal-awal, kalau ketemu sama Evi nggak bisa tidak nih. Ada komitmen di awal nggak kira-kira omongan tertentu yang Evi harus tanamkan buat dia? Saya selalu mengatakan, Pak, kita bekerja, Tuhan yang menentukan. Tapi kalau teman-teman tidak bekerja, saya mau apa? Sekeras apapun saya mau membantu, tapi kalau teman tidak mau bekerja, saya pasti angkat tangan. Tetapi sepanjang mau bekerja, apa yang saya berikan teman-teman kerjakan, oke, saya siap di akhir. Kalau memang sudah di last minute itu tidak bisa ngapa-ngapain, saya siap. Saya siap membantu. Meskipun pada saat itu mereka bisa menyelesaikan dengan cantik juga, tapi kali ini memang saya lagi diuji kesabaran, diuji. Pasti. Wah itu kesabaran. Ada yang baru masuk 2 kali. Saya bilang ini pasti mundur. Pada saat saya kunjungi, Bu, mau mundur atau tidak? Tidak, ini kan masih bisa. Duh, ini kan 1 kali masalahnya. Kita deg-degannya di sini. Aduh, Ibu itu saya bilang dia yang lolos, saya yang tidak tidur. Iya, ya. Seperti Menarik, itu, Pak. Ya pastilah ya. Kita lagi ngotot-ngototnya, tiba-tiba dia bersantai-santai ria, apalagi dia kata, nantilah dulu. Sabar, Ji. Ini masih ya, tapi Evi ternyata ada sesuatu komitmen dulu di awal ya bahwa kegiatannya harus seperti itu. Biasanya Evi, ya, ini terlepas juga dari MTS. Biasanya Evi punya deadline nggak? Ini saya sudah ngotot 4 kali seminggu, dampingi, berikan ilmu dan sebagainya. Kira-kira ada masa nggak? Oh kalau misalnya sampai sekian lama kelihatannya nggak ada perubahan, ya udahlah, saya lepas tangan. Misalnya begitu. Di saat saya mendampingi mitra saya selalu sepakat sama Ira. Apa yang saya lakukan ini adalah sebuah tanggung jawab karena saya yang mengajak mereka di mitra ini. Meskipun pada saat sekalipun saya mendampingi mitra saya, mendampingi mitranya. Kadang kan saya mendampingi mitra saya, mendampingi mitranya, menyatakan bahwa, mengeluh bahwa susah, itu kan tidak seperti saya atau apa. Kalimat itu pun saya pernah ucapkan ke Pak Alex. Pak, kok mitraku tidak bisa seperti saya ya? Saya kan kalau dijelaskan 1 kali begini kan saya mengerti. Saya dijawab pada saat itu sama Pak Alex bahwa Evi bisa seperti ini berapa tahun? Evi bisa dekat sama Pak Jafrat atau sama saya berapa tahun mengerjakan CNA ini?
Pada saat itu saya menjawab, Pak, 5 tahun, ini mitramu baru 3 bulan, atau ini mitramu baru 1 tahun, masa sih mau langsung seperti kamu? Yes, benar Jadi sekali. ada sebuah kekuatan bahwa itu tidak bisa ngotot sih, karena ikatan Bisa. kita sama mitra itu kan tidak seperti karyawan. Betul Jadi sekali. ada tarik ulur. Hmm. Dan pada saat saya mau keluar, saya selalu mengatakan meskipun mitra saya bantu, apakah itu mendampingi mitra langsung saya atau mitranya mitra saya sama Ira selalu berpatokan bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah saya melakukan untuk diri saya sendiri. Meskipun itu hasilnya mungkin ke upline-nya lebih banyak atau apa, itu yang saya selalu tanamkan. Apa yang saya lakukan hari ini adalah untuk diri saya sendiri. Mungkin hari ini saya bekerja di sini, tapi mungkin di mitra yang lain lagi bagus, mungkin di sini memang ujiannya di mitra yang ini. Karena kan tidak semua mitra sama, meskipun duduknya sama, belajarnya sama, tetapi ya namanya juga anak-anak, ada yang bandel. Oke, terima kasih. Good inspiration, benar-benar. Bapak Ibu semuanya tadi lihat ya, gimana menciptakan silver baru yang produktif. Apa yang kita dapatkan dari Evi, ternyata disiapkan, bukan ujuk-ujuk ketemu di tengah jalan. Betul ya, sudah disiapkan, kemudian ditargetkan. Dan dia disusun, diarahkan memiliki sebuah target. Kemudian saya lihat tadi, Evi pun juga komitmen. Dan harus ada sama-sama bahwa siap terima berbagai konsekuensi, mau diajarkan, ya, mengikuti rules. Kelihatannya jam 7 pagi mesti kalau mau belajar ya harus belajar, datang pagi-pagi. Ya, ada rules dan ada kesepakatan. Nah, ini yang saya tangkap ya. Dan sudah ada target. Ini yang menarik. Ada target yang memang akan diincar. Ada susunan daftar nama yang akan dia arahkan dan dia akan persiapkan stok-stok produknya untuk diarahkan ke arah sana. Wow, luar biasa ya. Menciptakan silver yang produktif itu bukan datang jatuh seperti durian runtuh, tapi memang benar-benar sudah disiapkan dari awal. Thank you, Evi. Kasih tepuk tangan dulu. Saudara-saudara kasih aplaus dulu dong buat Evi dong. Yes. Oh, terima kasih Evi.